Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Joy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan ciblek sawah supaya rajin bunyi dan belajar ngebreng gitu. Itu perawatan awalnya itu dulu gitu teman-teman ya. Jadi bagaimanakah perawatan hariannya apabila kita memiliki ciblek sawah ya, misalnya baru beli, dia sudah ngepur ya, terus perawatan selanjutnya seperti apa supaya dia itu rajin bunyi gitu. Jadi ini perawatannya harus konsisten teman-teman ya. Konsisten itu ya diulang-ulang gitu ya. Misalnya begini, jangkrik diberikan 5 pagi 5 sore gitu ya. Jadi terus dilakukan terus ya, konsisten. Terus 3 hari sekali dikasih kroto. Nah, seperti itu. Jadi burung ciblek ini kalau pemberian EF-nya itu tercukupi, insya Allah dia itu akan rajin bunyi. Terus tiap pagi itu diembun gitu teman-teman ya. Jadi diembunnya itu habis subuh. Nah, habis sholat subuh kira-kira selang setengah jam itu diembunkan gitu. Tapi kalau dia terlalu pagi untuk pengembunan ini, dia itu malah tidur lagi teman-teman. Biasanya langsung keringkuk gitu ya. Jadi agak malas. Tapi kalau setelah subuh kira-kira selang 30 menit, atau biasanya kan habis subuh kita ngaji dulu misalnya kan, setelah ngaji baru kita embunkan. Nah itu biasanya dia selang ya 15 sampai 20 menit dia sudah langsung mulai bunyi gitu teman-teman ya. Itu EF-nya ya. Bolehkah dikasih ulat hongkong? Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya. Ya selalu saya sampaikan harus tahu batasan hobinya. Kalau dikasih itu dia langsung iseng ke bulung, kerusak bulung, gigitin bulu, ya dikurangi ya. Berarti gini, untuk ulat hongkong ini berikan 3 ekor saja ya. Untuk awal 3 ekor saja gitu ya, rutin gitu. Jadi misalnya nggak dikasih kroto, kasih ulat hongkong gitu ya. Kalau nggak dikasih ulat hongkong, ntar dikasih ulat kandang misalnya gitu ya. Itu EF yang diberikan kepada ciblek sawah yang teman-teman miliki. Jadi ciblek sawah ini hampir mirip dengan ciblek gunung teman-teman ya. Jadi hampir mirip. Jadi sekilas kalau ini ya kadang kita agak bingung bedanya gitu kan. Tapi setelah ditegesin, nah baru ada perbedaan gitu. Dan suaranya pun juga dia ada brandnya itu kayak ciblek gunung teman-teman ya. Jadi ada rolannya gitu ya. Gitu. Itu sekilas tentang ciblek sawah dan ciblek gunung. Jadi hampir sama. Brandnya pun juga ada panjangnya juga sama gitu ya. Gitu teman-teman. Terus apalagi, nah penjemurannya bagaimana? Nah penjemuran ini teman-teman lakukan ketika di rumah itu teman-teman waktunya luang ya, waktunya banyak, terus ada panas. Nah itu lakukan penjemuran. Penjemurannya berapa lama? Penjemurannya itu 30 menit sampai 1 jam gitu ya. 30 menit sampai 1 jam. Terus air minum dicopot enggak kan gitu. Nah, sebaiknya dicopot gitu ya. Air minum dicopot. Jadi ketika selama penjemuran itu air minum dicopot gitu. Mulai dari 30 menit teman-teman ya. Jadi 30 menit dulu kan air minum dicopot. Nah, dilihat gitu kan. Dia dehidrasi enggak. Kalau udah
kira-kira cukup lah, paling enggak jam-jam segitu tadi ya. Ya itu ya sudah, terus besok lagi. Ntar kalau udah mulai terbiasa, udah enak lah, ditingkatkan 1 jam. Tetap apa namanya, air minum dicopot. Itu temen-temen ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau air minum dicopot itu supaya dia itu enggak serak. Karena dia kalau lagi ini dehidrasi terus minum, jadi dia itu serak biasanya gitu. Terus ketika habis dijemur, apa yang dilakukan yaitu angin-anginkan dulu, jangan langsung dikasih minum, jangan langsung dikasih apa namanya, jangkrik atau EF yang lain. Jadi biarkan sekira-kira 10 menit ya kan, diangin-anginkan, baru dikasih air minum, baru dikasih apa namanya, EF, jangkrik atau ulet Hongkong, ya terserah teman-teman ya mau dia kasihnya apa. Itu yang dilakukan. Terus perlu dikerodong apa enggak? Nah, kalau pengkerodongan itu tergantung teman-teman ya. Kalau burungnya itu sudah jinak, boleh dikerodong, boleh enggak. Kalau buat di mainan dicetekin gitu ya, nah itu enggak usah dikerodong. Itu kan malam aja ngerodongnya. Kalau masih giras ya dibuka aja, jangan dikerodong ya, gitu. Kalau masih giras terus belum kenal sama kita ya dibuka ya gitu. Terus pemandiannya bagaimana? Nah, jadi gini teman-teman, kalau ciblek yang kita miliki itu mau mandi sendiri dicepok, jadi mandinya itu bukan kepala saja ya teman-teman, jadi seluruh badan gitu. Nah, kalau mau mandi seperti itu bagus, biarkan saja, nggak usah kita mandikan, biar dia mandi sendiri. Tapi kalau dia hanya kepalanya doang kayak cuci muka gitu ya, sebaiknya apa namanya, disemprot spray. Nah dia itu nanti akan puas gitu. Seperti ciblek gunung saya itu yang kemarin jinak itu, dia itu mandinya nggak bagus. Yang kenapa saya bilang nggak bagus, karena dia itu mandinya cuma cuci muka aja, jadi nggak seluruh tubuh, jadi ekornya jadi rusak teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman sudah tahu ya. Jadi perawatannya seperti itu, gampang ya kan, simple. Nah, kalau saya pakai pakan racikan ya. Kenapa saya pakai pakan racikan? Jadi ya mudah dan itu cepat bikin gacor. Itu ya teman-teman. Sudah dibuktikan oleh teman-teman ciblek mania yang sudah menggunakan racikan saya, dan ada yang beli ke saya, ya hasilnya alhamdulillah ya. Itu sudah saya sering sampaikan, saya buat itu hasil pakan racikan saya, pada ngebrand, pada rajin, bunyi, gacor ya, seperti itu. Itu teman-teman ya. Kalau misalnya mau pesan ke saya juga bisa. Kalau mau di bahan-bahannya di link sekitar teman-teman ada ya, langsung aja buat sendiri, gampang kok ya. Gitu teman-teman ya. Itu perawatan apa namanya, ciblek sawah supaya rajin bunyi. Dan nanti kelanjutannya kalau udah rajin bunyi biasanya langsung ngebrand gitu teman-teman ya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Waktu itu saya juga pernah miara ciblek sawah, tapi dimakan kucing. Jadi udah mulai rajin, udah rajin bunyi ya kan, udah nembak-nembak, udah ada latihan brandnya, dia itu jinak. Nah saya lupa buka apa namanya, nutup pintunya, dia ngeliat jangkrik, dia ke bawah langsung keluar kabur, ya sudah kan gitu. Jadi seperti itu. Nah ciblek sawah ini gini teman-teman, lebih cepat jinak daripada ciblek semi ya teman-teman. Itu sedikit info. Demikian teman-teman, ini sekelas info. Kalau misalnya ada yang tanya silahkan ditanyakan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.